Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rekan-rekan yang menyaksikan video ini dianugerahi kesehatan, kebaikan, dan kelancaran selalu. Baik, edisi omongan kita kali ini ya, membahas mengenai benarkah demokrasi bisa dipahami hanya sebagai alat. Saya sambil ngopi ya. Menurut hemat saya, cara pandang yang menempatkan demokrasi hanya sekedar sebagai alat adalah cara pandang yang parsial, keliru, tidak tepat, dan bahkan berpotensi menghadirkan sesuatu yang berbahaya bagi kehidupan bernegara. Cara pandang yang tepat ya adalah menempatkan demokrasi ya sebagai alat sekaligus sebagai tujuan bernegara. Ketika demokrasi hanya dianggap atau hanya dipahami sekedar sebagai alat ya, maka berpotensi ya negara bisa menggunakan demokrasi atau tidak ya untuk mencapai berbagai macam tujuannya ya. Implikasi lainnya apa? Ya negara bisa melegitimasi berbagai macam tindakan kekerasan maupun tindakan yang mencederai prinsip-prinsip demokrasi secara umumnya dengan mengatasnamakan tujuan bernegara, semisal kemaslahatan umum, kepentingan umum, dan lain-lain. Untuk memudahkan kita di dalam melakukan penalaran ya, saya ambil contoh, misal negara membuat suatu kebijakan publik, dan di dalam proses kebijakan publik itu maupun di dalam proses implementasinya ya, karena negara menghendaki adanya stabilitas ya misalnya ya, kemudian negara ya melindas ya hak-hak warga negara yang dalam hal ini memiliki posisi yang berbeda, memiliki pemikiran yang berbeda. Negara bisa juga melindas hak asasi manusia, hak-hak bernegara karena ada sesuatu yang dianggap lebih tinggi, yaitu tujuan bernegara itu sendiri. Sedangkan ketika ya, demokrasi dipahami sebagai alat sekaligus sebagai tujuan, maka meningkatkan kualitas demokrasi adalah sesuatu yang menjadi keharusan. Dan di dalam proses negara ya merumuskan berbagai macam kebijakannya, merumuskan apa-apa yang menjadi tujuannya, maka ya sekali lagi ya, maka meningkatkan kualitas demokrasi termasuk di dalamnya. Dengan demikian, di dalam proses perumusan kebijakan publik tadi ya dan segala macam proses untuk mewujudkan tujuan, visi misi, program dan seterusnya ya, tidak bisa juga mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Itu contoh yang sebetulnya sederhana ya. Nah, terlebih lagi kalau kita membincangkan demokrasi ya secara lebih teoritis. Kita harus ingat loh ya, di dalam demokrasi ya, tidak hanya terdapat sesuatu yang prosedural semata ya. Sesuatu yang dimaksud prosedural itu semisal pemilu 5 tahunan ya. Nah, demokrasi tidak hanya berbicara hal itu aja ya, tapi di dalam demokrasi misalnya kita mengenal ada dimensi substantif ya yang mensyaratkan bagaimana agar kesenjangan sosial, ekonomi, bahkan politik bisa dipangkas. Dengan demikian, kehidupan demokrasi ya bertujuan juga agar kesejahteraan umum bisa terwujud. Dengan kata lain, nah yang dimaksud tujuan bernegara tadi ya bisa tercakup juga di dalam demokrasi. Kita misalnya bisa baca ya, misalnya buku-buku tulisan Molino Diamond yang membahas mengenai kualifikasi demokrasi ya. Jadi demokrasi itu sesuatu yang memang komprehensif.
Nah, poin lainnya dari saya ya, kita misalnya membaca tulisan para pendiri bangsa seperti Muhammad Hatta, yang mana Muhammad Hatta ya secara terang-terangan misalnya ia mencita-citakan Indonesia yang merdeka adalah terbentuknya republik yang demokratis misalnya. Bagaimana Hatta ya secara terang-terangan di banyak pidato dan tulisannya ya selalu mengatakan bahwa ia mencita-citakan agar demokrasi ekonomi sekaligus politik ya, bisa terwujud ya. Jadi Hatta sudah menjadikan masyarakat yang demokratis sebagai cita-cita, sebagai tujuan, dan seterusnya. Jadi sekali lagi ya, bagi saya cara pandang yang tepat dalam memposisikan demokrasi adalah menempatkan demokrasi sebagai alat sekaligus sebagai tujuan. Ketika demokrasi hanya dipahami sebagai alat, ya, maka berpotensi bisa menghadirkan sesuatu yang berbahaya karena negara bisa melegitimasi berbagai macam tindakannya yang mencederai prinsip-prinsip demokrasi dengan mengatasnamakan tujuan negara dan memainkan retorika demi kemaslahatan umum, demi stabilitas dan seterusnya. Tapi ketika demokrasi dipahami juga sebagai tujuan dan tidak sekedar sebagai alat, maka meningkatkan kualitas demokrasi ya, yang bahkan di dalamnya sudah mencakup juga persoalan kesejahteraan umum yang bisa terwujud, terpangkasnya kesenjangan ekonomi dan seterusnya ya, menjadi bagian ya atau menjadi agenda ya bagi negara atau elit yang berkuasa. Ketika demokrasi dipahami sebagai alat sekaligus sebagai tujuan, maka sekali lagi ya, terbentuknya demokrasi yang lebih berkualitas ya menjadi sesuatu yang keharusan karena bagian dari tujuan kita bernegara, bagian dari apa yang kita cita-citakan. Ingat ya, di dalam demokrasi misalnya di dalam konteks modern yang mengharuskan bagaimana adanya penghormatannya lembaga negara ya terhadap kemenangan lembaga negara lain. Dengan kata lain ya, tidak boleh saling mengintervensi, tidak boleh cawe-cawe. Nah, kalau kita menempatkan itu sebagai tujuan bernegara juga ya, maka kehidupan bernegara kita lebih tertib, lebih menampilkan etikalitas, lebih berpeluang untuk terwujudnya keadilan. Jadi sekali lagi, jangan dipahami hanya secara parsial. Nanti besok-besok ada elit kekuasaan karena mengatasnamakan ada tujuan bernegara yang lebih tinggi seperti kemaslahatan umum sehingga memerlukan katakanlah eh, apa namanya pemerintahan yang berkelanjutan untuk meneruskan legasinya ya, kemudian dia cawe-cawe ke lembaga lain misalnya ya, agar bagaimana kepentingan si elit berkuasa atau elit petahana saat ini ya bisa terakomodasi misalnya. Nah ini kan nggak betul saudara gitu. Jadi sekali lagi ya, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif. Dan saran saya baca dua jenis literatur tadi. Satu, baca literatur teoritis mengenai demokrasi yang sudah mencakup sesuatu yang komprehensif lah, termasuk mengharuskan terwujudnya kesejahteraan umum dan seterusnya. Ya, yang keduanya baca juga tulisan para pendiri bangsa, salah satunya Muhammad Hatta. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalam.